Shalom, shalom jemaat GKI Penuai Wolonggong dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Mengelak dari tanggung jawab itu mudah, tapi kita tidak bisa menghindar dari akibat perbuatan ini. Dalam Imamat 7 ayat 17 berkata, jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Ketika seseorang melanggar firman Tuhan dan minta ampun, pasti akan diampuni. Tapi tetap dia harus menanggung akibat sebagai konsekuensi atas perbuatannya, cepat atau lambat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GKI Penuai, apa kabarnya? Kembali kita bertemu, kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias. Kita berdoa sebelumnya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama, biar Engkau yang siapkan hati kami, biar hidup kami terus berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang baik, mari kita sama-sama kita menyembah Tuhan, kita puji Tuhan, karena hari ini hari yang Tuhan jadikan buat kita.
kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman itu yang menguatkan kehidupan kita di saat kita lemah. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Berkata Kau besertaku, katakan maka kuat roh dan jiwaku, kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, mari kita sama-sama katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat dan roh kami, maka kuatkan jiwaku. Katakan tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak berserah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Saatnya hati kami siap Tuhan untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga hari demi hari kami bisa mengerti isi hati-Mu Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Engkau tetap hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa. Puji Tuhan, Shalom. Satu sukacita hari ini kita bisa bersama-sama di dalam ibadah yang berkualitas. Semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Siap dengar firman Tuhan? Yang siap dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang luar biasa, di mana kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami mohon pengurapan Allah turun atas kami, sehingga kami mengerti, memahami apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami, pimpin kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Doa dan harapan saya, seluruh keluarga besar JKI Penuai Wolonggong yang ada di Australia, semua dalam keadaan diberkati, dan selalu diberkati. Haleluya. Sukacita hari ini kita bisa bersama-sama. Amin. Senyum dulu, jangan terlalu tegang. Ini kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sekali lagi, senyum dulu. Puji Tuhan. Ada satu tema yang luar biasa yang saya akan bahas, berbicara tentang walk by faith, ya, berjalan dengan iman. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, waktu kita percaya Yesus, waktu kita bertobat, kita mengalami kasih karunia yang luar biasa di dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan, pekerjaan dan usaha kita. Ada satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita berjalan dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Walaupun faktanya masih banyak pribadi-pribadi yang berjalan dengan masalah. Nah, hari ini buka hatimu, buka kehidupanmu. Izinkan Roh Kudus saat ini, izinkan kuasa Allah, izinkan kebenaran firman Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengerti, kita memahami bagaimana kita bisa hidup berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan masalah. Katakan amin. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 7 dalam terjemahan baru. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Perhatikan ayat-ayat ini. Dalam terjemahan baru dikatakan, sebab hidup kami, ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, tetapi perhatikan ada satu terjemahan dalam Alkitab yang terbuka. Ya, ada terjemahan dikatakan demikian. Sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Sekali lagi dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan begini. Sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Nah, saya kutip lagi ada satu terjemahan, yaitu versi mudah dibaca. Ya, perhatikan baik-baik, dikatakan oleh firman Tuhan, karena kami hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan penglihatan. Satu ayat ini, ya, memiliki pengertian bahwa kita anak Tuhan, kita orang percaya. Hidup kita bukan tergantung apa yang kita lihat,
Tetapi kehidupan kita tergantung dari rasa percaya diri kita waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Amin. Perhatikan dengan baik. Saya ambil satu terjemahan, yaitu terjemahan lama. Dikatakan demikian. Karena perjalanan kami dengan iman, bukannya dengan penglihatan. Tema hari ini berjalan dengan iman. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7, dalam terjemahan lama dikatakan demikian. Karena perjalanan kami, karena kehidupan kami dengan iman, bukannya dengan penglihatan. Perhatikan baik-baik, berjalan dengan iman. Bapak Ibu, apa yang sedang kita alami? Ada masalah apa? Ada proses hidup apa yang sedang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita? Dalam keluarga, di dalam pelayanan, dalam usaha dan pekerjaan. Apa? Hari ini, tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Ada tema yang luar biasa, yaitu berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Bagaimana pribadi kita di dalam kehidupan ini, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, kita bisa benar-benar berjalan dengan iman. Kita benar-benar berusaha. Rekan sahabat yang diberkati, senyum dulu, senyum dulu, senyum dulu. Nah, kita lanjut kebenaran firman Tuhan. Berjalan dengan iman artinya, perhatikan, berjalan dengan iman artinya seorang pribadi, perhatikan, seorang pribadi yang hidup oleh kasih karunia Allah yang diterimanya melalui percaya kepada Yesus Kristus, telah mengalami hidup baru dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan cepat saya akan bacakan ini, perhatikan baik-baik. Berjalan dengan iman artinya seorang pribadi yang hidup oleh karena kasih karunia Allah yang diterimanya melalui kita percaya kepada Yesus Kristus, telah mengalami hidup baru dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oh haleluya, berjalan dengan iman. Amin. Mari tetap fokus akan kebenaran firman Tuhan ini. Saya terlalu yakin dan percaya hari ini ada maksud Tuhan yang Tuhan akan menyatakan dalam kehidupan kita. Ada perkara-perkara yang besar, ada perkara-perkara yang penuh keajaiban, penuh kemenangan, penuh mujizat. Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, dan pastinya pelayanan. Amin. Sekali lagi, berjalan dengan iman. Di dalam kitab Galatia 2 ayat 20, seorang pribadi, Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, perhatikan, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berjalan dengan iman. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat seperti apa berjalan dengan iman. Amin. Rasul Paulus dia katakan, ya, hidup dia sekarang hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk keselamatan Rasul Paulus. Nah, hari ini perhatikan baik-baik, berjalan dengan iman. Amin. Berapa banyak pribadi-pribadi yang mau hidup berjalan dengan iman? Berkenan angkat tangan. Amin. Siapapun kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, berapa banyak yang mau benar-benar hidup berjalan dengan iman? Angkat tanganmu. Ya, terima kasih buat pribadi-pribadi yang sudah mengangkat tangan. Mari kita tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat. Ada pertanyaannya seperti ini. Bagaimana saya bisa? Perhatikan. Bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang berjalan dengan iman? Ini yang harus kita pahami. Pertanyaan ini harus kita jawab.
bagaimana saya bisa? Amin. Bagaimana Pastor Doni, Pastor Yeni bisa? Ya, bagaimana kita rekan sahabat, jemaat-jemaat dari JKI Penuai Wolonggong, bagaimana kita bisa berjalan dengan iman? Bagaimana Pastor Jeffrey? Bagaimana Pastor Benny? Bagaimana kehidupan kita bisa berjalan dengan iman? Pertanyaan itu kita akan jawab melalui kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang pasti kita akan bisa berjalan dengan iman jika iman kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Oh, haleluya. Kita akan berjalan dengan iman. Kehidupan kita akan berjalan dengan iman. Waktu kapan? Waktu iman kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Bertumbuh. Amin. Bertumbuh. Sekali lagi, kita akan bisa berjalan dengan iman waktu iman kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Ada satu perubahan, dan perubahan itu ke arah yang lebih baik pastinya. Amin. Ya, senyum dulu. Jangan terlalu tegang. Terima kebenaran firman Tuhan ini dengan luar biasa. Ini baru pendahuluan. Belum poin-poinnya. Kita akan masuk. Sadarilah bahwa iman kita harus bertumbuh. Sadarilah bahwa iman kita harus bertumbuh. Katakan amin. Amin. Nah, poin pertama, bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Yang pertama, iman akan bertumbuh melalui mendengar firman Tuhan. Amin. Iman kita, iman pribadi saya nih, akan bertumbuh melalui apa? Mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 dalam terjemahan baru dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita akan mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa waktu pribadi kita, waktu telinga kita suka mendengarkan kebenaran firman Allah. Amin. Suka mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan, kita renungkan, kita perkatakan, dan kita lakukan. Maka akan mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa. Itu iman kita. Dalam terjemahan baru dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita lihat dalam firman Allah yang hidup. Dalam salah satu terjemahan yang luar biasa, Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian. Meskipun begitu, iman timbul karena menerima berita kesukaan itu, yaitu berita kesukaan tentang Kristus. Ini luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Kita akan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Waktu apa? Waktu kita membiasakan diri kita untuk suka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Suka mendengar tentang Yesus Kristus, bahwa Dia Tuhan, Dia Allah, Dia Juru Selamat, Dia Penolong, Dia Penyembuh, Dia benteng kehidupan kita, Dia benteng kekuatan kita. Amin. Dialah pribadi satu-satunya yang selalu setia dalam kehidupan kita, selalu ada waktu kita butuh. Dia penolong yang luar biasa. Sering dengarkan kebenaran firman Tuhan itu, maka apa? Ada pertumbuhan di dalam diri kita. Dan itu iman yang mengalami pertumbuhan. Amin. Kita lihat dalam versi mudah dimengerti. Nah, Alkitab banyak terjemahan. Saya kutip satu terjemahan, yaitu versi mudah dimengerti. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Jadi iman timbul dari mendengarkan firman. Ini luar biasa. Bapak Ibu, ini lebih jelas. Firman Tuhan katakan apa? Jadi iman timbul dari mendengarkan firman. Dan firman itu bisa didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Perhatikan bagian A. Jadi iman timbul dari mendengarkan firman. Waktu kita ragu, kita dengar firman Tuhan. Jangan takut. Yesaya 41 ayat 10 katakan, jangan takut. Kenapa? Karena aku Allah yang menyertai. Jangan bimbang, jangan ragu. Aku Allah yang sanggup menolong. Dan aku akan memegang kau dengan apa? Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Waktu itu kita mungkin ragu. Tapi waktu mendengarkan firman Allah, apakah lewat pengkhotbah,
lewat siaran radio, lewat acara pujian penyembahan, lewat renungan, lewat WA teman, kita dengar. Jangan takut, ada Allah yang menyertai. Ada perubahan. Kita awalnya ragu, kita awalnya bimbang, tapi kita jadi tetap pribadi yang kuat, tetap yakin, tetap percaya. Waktu kapan? Waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Katakan amin. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Jemaat JKI Wolonggong, ya, dan rekan sahabat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dengar baik-baik. Iman kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Bertumbuh. Yang pertama, waktu kita suka mendengarkan firman Tuhan. Amin. Perhatikan baik-baik. Semakin banyak kita suka mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh dan semakin kuat. Oh, haleluya, haleluya. Mungkin kadangkala kita mengalami, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Coba perhatikan. Lihat ada apa? Kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami seperti kotak saya ini. Lihat baik-baik. Ya, lihat baik-baik. Sekali lagi, lihat baik-baik. Jangan putus asa. Ingat firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Tetaplah berdoa. Iya kan? Jangan takut, percaya saja. Dari kebenaran firman Tuhan kita tahu semua itu. Dan itu akan membuat kita tetap menjadi pribadi yang apa? Memiliki iman yang kuat. Amin. Perhatikan sekali lagi, lihat ada apa? Tetap beriman. Bukankah Paulus katakan dalam kitab Filipi bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Artinya apa? Tetaplah beriman. Karena percayalah, imanmu kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Wah, ada yang warna hijau, ya. Nah, ada $100. Rekan sahabat, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Iman kita harus mengalami bertumbuh. Amin. Kita harus memiliki iman yang bertumbuh. Pribadi-pribadi yang bisa berjalan dengan iman, berjalan di dalam iman, adalah pribadi-pribadi yang suka mendengar kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Ayo jawab jujur. Siapa yang suka mendengar firman? Angkat tangannya. Haleluya, haleluya. Percayalah, Tuhan akan memberkati kehidupan. Amin. Sekali lagi, semakin banyak kita suka mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh dan semakin kuat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Yang kedua, iman akan bertumbuh melalui ujian atau masalah. Kita bisa jadi pribadi berjalan dengan iman waktu kita memiliki iman yang bertumbuh. Untuk iman kita bisa bertumbuh, poin pertama tadi saya katakan, iman bertumbuh melalui pendengaran akan firman Allah, mendengar firman Tuhan. Amin. Yang kedua, iman akan bertumbuh melalui ujian atau masalah. Untuk itu, kalau kita diizinkan Tuhan ada dalam proses Tuhan, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tetap ada sukacita, tetap ada ucapan syukur, tetap bisa tersenyum. Amin. Senyum dulu. Waktu kita Tuhan izinkan ada masalah, jangan langsung marah. Jangan langsung menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan keluarga, menyalahkan pasangan, saling menyalahkan. Jangan. Lihat ada rencana Tuhan di balik semua itu. Karena apa? Karena iman bisa bertumbuh. Perhatikan baik-baik. Iman bisa bertumbuh melalui ujian atau permasalahan yang kita hadapi. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal pertama. Sekali lagi, 1 Petrus pasal pertama ayat 7 firman Tuhan bilang begini. Dimulai coba kita lihat ayat 6 pendahuluannya.
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, lihat fokus kita di ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu dalam terjemahan baru. Jadi Tuhan izinkan kita menghadapi proses-proses dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, dalam keluarga, di dalam keuangan, di dalam usaha pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan. Amin. Untuk itu, mulai hari ini, waktu kita ada ujian, waktu kita menghadapi tantangan dalam kehidupan, kita menghadapi cobaan-cobaan, latih hidup kita untuk apa? Tetap bersyukur. Latih hidup kita untuk apa? Tetap bersuka cita. Latih hidup kita untuk apa? Tetap fokus dengan Tuhan. Latih hidup kita untuk apa? Tetap bersemangat. Amin. Latih hidup kita untuk apa? Tetap yakin, tetap percaya. Kenapa? Bukankah kebenaran firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk apa? Mendatangkan kebaikan untuk kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Jadi ingat, iman bisa bertumbuh melalui ujian atau masalah. Yang penting jangan ciptakan masalah. Amin. Jangan suka menjadi pribadi yang ciptakan masalah. Amin. Beberapa hari lalu dalam diskusi kami ya di rumah Pak Gembala, Pastor Petrus, ya, ada dua hal dikatakan. Yang pertama, jangan suka bertengkar. Yang kedua, jangan mau diajak bertengkar. Ini dua poin yang harus kita ingat. Amin. Jangan kita buat masalah. Kalaupun Tuhan izinkan kita menghadapi ujian kehidupan, ujian pelayanan, ujian rumah tangga, semua itu kita lihat dari kacamatanya Tuhan. Tuhan izinkan itu untuk apa? Menguji iman kita. Amin. Haleluya, haleluya. Karena melalui ujian-ujian itu kita akan mengalami yang namanya bertumbuh. Amin. Kita lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini. Kesukaran hanyalah ujian iman untuk mengetahui apakah iman saudara sungguh-sungguh kuat dan murni. Iman saudara sedang diuji, sebagaimana api menguji emas dan memurnikannya. Bagi Allah iman saudara jauh lebih berharga daripada emas. Jadi jikalau sesudah mengalami cobaan-cobaan yang hebat, iman saudara tetap kuat, maka pada hari dia datang, waktu Yesus datang, ya, saudara akan mendapat banyak pujian, kemuliaan, serta kehormatan. Oh haleluya. Dengar baik itu, dengar baik, dengar baik. Untuk itu apa? Kalau saat ini kita menghadapi ujian, saat ini ada pergumulan, ada banyak cobaan, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, cari Tuhan. Bangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan. Amin. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena melalui ujian-ujian itu iman kita akan bertumbuh. Iman kita naik level. Amin. Haleluya. Kita akan bisa berjalan dengan iman. Kita akan bisa menghadapi kehidupan ini berjalan di dalam iman. Waktu kapan? Waktu kita mengalami pertumbuhan dalam iman. Waktu iman kita bertumbuh. Bagaimana caranya? Iman bertumbuh melalui pendengaran akan firman. Yang kedua, iman bisa bertumbuh melalui ujian-ujian kehidupan kita. Amin. Perhatikan baik-baik ya, dalam versi mudah dimengerti dikatakan begini. Mengalami kesulitan perlu untuk menguji kemurnian imanmu. Imanmu jauh lebih berharga daripada emas. Emas dapat rusak walaupun sudah dimurnikan dalam api. Kemurnian imanmu akan membawa pujian, kemuliaan dan hormat bagimu apabila Yesus datang menyatakan pribadinya. Tapi perhatikan di bagian A, mengalami kesulitan perlu untuk menguji kemurnian imanmu. Artinya apa? Di balik kesulitan-kesulitan itu,
ada poin yang luar biasa. Apa itu? Iman kita akan mengalami pertumbuhan ke arah yang luar biasa. Amin. Semakin kita banyak mengalami ujian atau tantangan di dalam kehidupan akan membuat iman kita bertumbuh dan menjadi kuat. Ada satu ilustrasi. Perhatikan baik-baik. Ya. Ada kertas. Iya. Perhatikan ini. Oke. Perhatikan baik-baik kertas saya. Seperti ini. Ya. Saya berharap tidak jatuh. Ya. Satu lembar kertas, kalau saya gambarkan, ini kehidupan kita. Ini kehidupan kita. Ya. Kadangkala Tuhan izinkan ada masalah. Perhatikan, saya coba coret-coret. Iya, saya coret-coret. Coretan-coretan spidol ini menggambarkan masalah-masalah yang terjadi di dalam diri kita. Seperti ini. Iya. Perhatikan baik-baik. Ya. Saya tutup. Saya kembalikan. Lihat baik-baik. Ya. Dilihat baik-baik. Saya tutup. Perhatikan apa yang terjadi. Oke, lihat baik-baik. Ada Yesus. Ada Yesus. Amin. Yesus tidak pernah berdiam diri. Di dalam setiap ujian, di dalam setiap masalah yang terjadi, ada Yesus yang selalu menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita. Perhatikan. Nah, lihat kertasnya. Amin. Percayalah, iman kita akan bertumbuh. Walau banyak ujian yang Tuhan izinkan, waktu kita memandang ujian itu sebagaimana cara Tuhan memandang, sebagaimana Tuhan memandang. Ingat, di balik ujian, semua itu hanya sebagai media atau sarana. Untuk apa? Membuat iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh, luar biasa kepada Tuhan. Amin. Senyum dulu. Amin. Oke. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Yang ketiga, ya. Iman akan bertumbuh ketika kita berani bertindak. Oh, haleluya. Haleluya. Ini kebenaran yang luar biasa. Berjalan dengan iman. Berjalan di dalam iman. Kita akan bisa jadi pribadi yang berjalan dengan iman. Waktu kita mengalami iman bertumbuh. Bagaimana caranya? Yang pertama, iman akan bertumbuh melalui pendengaran akan firman. Mengajarkan kita untuk apa? Suka mendengarkan firman Allah. Membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, iman bisa bertumbuh melalui apa? Ujian atau masalah. Mengajarkan apa? Kita harus memiliki pribadi, ya, cara pandang yang benar mengenai ujian-ujian yang kita alami. Jangan jadi pribadi yang cepat marah, cepat bersungut-sungut, cepat menyalahkan. Jangan. Walau dalam situasi ada ujian dalam kehidupan, tetap semangat, bersukacita, bersyukur. Amin. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga, iman akan bertumbuh ketika kita berani bertindak. Amin. Kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 17. Dikatakan begini dalam terjemahan baru. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Dalam terjemahan lama dikatakan demikianlah juga iman. Jikalau tiada disertai perbuatan, matilah ia sendiri. Dengar baik. Masih ingat wanita pendarahan? Oke. Masih ingat? Bertahun-tahun dia berjuang. Tapi waktu dia dengar tentang Yesus Kristus, dia katakan apa? Asal ku jamah saja jumbai juanya, aku sembuh. Apa yang dilakukan? Walaupun banyak orang, dia berdesak-desakan, dia tetap bertindak. Dia menghampiri Yesus.
apa yang terjadi? Ada kesembuhan. Amin. Artinya, mari sertailah imanmu dengan satu tindakan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau kita ingin mengalami satu kesembuhan waktu kita sakit, kita datang berdoa. Kita datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh bayar harga, berdoa. Bila perlu berpuasa, berpuasa. Jika perlu periksa dokter, periksa. Minum obat, minum. Iya kan? Dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, begitulah juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, berjalan dengan iman, itu yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Jangan mau berjalan dengan masalah terus. Jangan mau. Sudah waktunya kita jadi pribadi-pribadi. Jadi jemaat-jemaat Tuhan. Jadi para pelayan, jadi hamba-hamba Tuhan. Rekan sahabat JKI Penuai Wolonggong yang ada di Australia, atau rekan sahabat siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, yang Tuhan mau kita menjadi pribadi yang berjalan dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, penolong di dalam kehidupan kita. Amin. Perhatikan kebenaran firman Tuhan. Harus ada tindakan. Kita jangan duduk-duduk saja, berdiam diri. Yang Tuhan mau, mari. Ibrani katakan kita menghampiri tata Allah. Itu satu tindakan. Amin. Akhir zaman ini sorga ingin melihat. Akhir zaman ini sorga ingin melihat. Apakah kita jadi pribadi, keluarga-keluarga, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, yang di dalam hidup kita berjalan dengan iman atau tidak? Saran saya ingin mengajak setiap pribadi, mari jadilah pribadi-pribadi yang berjalan dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bisa, pasti bisa. Yang penting ingat, kita harus mengalami yang namanya bertumbuh dalam iman. Ada 3 kebenaran firman Tuhan untuk kita mengalami bertumbuh dalam iman. Yang pertama, iman akan bertumbuh melalui pendengaran akan firman Allah. Yang kedua, iman akan bertumbuh melalui ujian atau masalah yang diizinkan Allah. Dan yang ketiga, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Amin. Dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Iman akan bertumbuh waktu kita mau bertindak. Amin. Berapa yang banyak jemaat atau pribadi-pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan hari ini ambil keputusan, saya mau berjalan dengan iman. Angkat kedua tanganmu di hadapan Allah. Haleluya, sorga melihat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang mengajarkan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa berjalan dengan iman, berjalan di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang sudah mengangkat tangan, mengambil satu langkah iman, mengambil satu komitmen untuk hidupnya, pribadinya, keluarganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, benar-benar berjalan dengan iman. Saat ini, Tuhan menjamah setiap pribadi, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan tolong, mampukan mereka, pimpin hidup mereka untuk jadi pribadi-pribadi yang bisa berjalan dengan iman. Tuhan tolong untuk kami suka mendengarkan firman Allah. Tuhan tolong untuk kami tetap kuat dalam ujian apapun dalam kehidupan ini. Dan Tuhan tolong untuk kami berani bertindak, karena kami percaya semua itu akan membawa pribadi kami bertumbuh, keluarga kami bertumbuh dengan iman yang luar biasa.
Terima kasih, hamba berdoa memberkati gereja Tuhan JKI Penuai Wolonggong yang ada di Australia. Tuhan akan memberkati Pastor Doni, Pastor Yeni, yang Tuhan beri kepercayaan. Tuhan akan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai kedua hamba-Mu ini. Kami terlalu yakin dan percaya ada tanda-tanda Tuhan hadir. Ada tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda kemenangan, tanda-tanda keajaiban terjadi di dalam pelayanan hamba-hamba-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya Pastor Jeffrey dari Surabaya. Berterima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Rekan sahabat JKI Penuai Wolonggong yang ada di Australia, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tetap yakin dan percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan, setiap pergumulan yang kita katakan kepada Tuhan, maka Tuhan kita akan mendengar dan Tuhan akan menjawab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Hari di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saat yang indah ini Tuhan, kami bersatu hati, berdoa bersama-sama, datang menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami membawa Wolonggong ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, terjadi kegerakan yang luar biasa di mana ada begitu banyak orang akan mendengar tentang Yesus. Ada begitu banyak orang akan mencari Yesus. Ada begitu banyak orang yang akan datang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Wolonggong ini Tuhan. Kami berdoa, kami memohon kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kegerakan Tuhan terjadi di Wolonggong. Tuhan memakai setiap pribadi, Tuhan memakai setiap orang untuk berbicara tentang Yesus sehingga Wolonggong ini dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati jemaat, berkati setiap kami di dalam nama Yesus, di dalam melakukan kegiatan kami setiap hari. Kiranya Tuhan menyertai kami. Biarlah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai apapun yang kami kerjakan. Dan kami percaya dan yakin setiap hal yang kami kerjakan di bawah pimpinan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa di dalam pribadi kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kami. Maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan, di tengah situasi pasca COVID ini, Tuhan, kami berdoa. Ada begitu banyak hal yang terjadi, tetapi kami tetap berdoa Tuhan. Engkau melakukan perkara-perkara ajaib di dalam setiap pribadi, di dalam setiap keluarga, di dalam setiap orang yang mengikuti ataupun mendengarkan ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami berdoa Tuhan, iman setiap kami akan kuat di dalam Tuhan. Iman setiap kami akan teguh di dalam Tuhan sekalipun banyak hal yang terjadi. Tetapi iman kami tetap kuat di dalam Tuhan dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati gereja yang ada Tuhan. Engkau memakai dengan luar biasa. Engkau memakai hamba-hamba-Mu di dalam gereja ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk membawa jiwa bagi banyak orang. Dan kami percaya nama Tuhan ditinggikan, kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang ragu bimbang dikuatkan imannya kembali kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati dengan cara Tuhan percaya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sudah selesai dengan ibadah kita hari ini. Tentunya sekali lagi terima kasih untuk Pastor Jeffrey Welan dan Pastor Poni yang sudah datang jauh-jauh dari Surabaya untuk memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, mari kita akan akhiri ibadah kita, datangkan tangan kita bersama-sama dan kita melihat berkat yang datang dari Tuhan. Bapak Surgawi, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Mari tumpangkan tangan mata setiap kami ya Tuhan, ketika kami berpisah satu dengan yang lain.
kami membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Shalom.